Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap saya dapat kembali menyapa saudara adalah sebuah kebanggaan dan sukacita tersendiri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bangga sekali dapat setiap Senin berjumpa dengan saudara. Meskipun sudah berkata, waktu itu live sehari 3 kali. Saya juga kangen masa-masa itu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang saya harus sudah mulai dengan tugas tanggung jawab. Dan setiap saudara juga pasti sudah ada kesibukannya, meskipun entar work from home lagi, nanti work from office lagi, nanti no work, ya kan. Tapi saudara gue kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap sukacita, dan apapun yang terjadi tetap saya harus ingatkan kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Tuhan Yesus yang hebat yang akan menyertai kita. Saya mengerti, kursi saya aja jadi keributan, saudara. Ada banyak orang yang bilang, wah, pendeta udah gayanya kayak Fir'aun, kursinya kursi emas. Saudara kasih dalam Tuhan, saya boleh sharing ya. Kursi ini saya dapatkan dari teman saya di Jepara, saudara, karena beliau punya industri mebel. Lalu kemudian dia berkata, ini udah lama, saudara, mungkin udah 7 tahun yang lalu, saudara. Dan dia bilang, pendeta, saya diberkati lewat program-program pendeta. Saya diberkati karena dulu sekali, mungkin kira-kira 25 tahun yang lalu, saya juga pernah melayani di perusahaan mebelnya waktu masih kecil. Lalu dia berkata, wah, sekarang saya sudah diberkati. Lalu saya ingin sekali memberkati hamba Tuhan. Saya ada sesuatu yang baik yang saya rancang sendiri, yaitu kursi ini. Saya pertama lihat, wah. Dan ini adalah persembahan dari ibu tersebut, pemilik mebel di Jepara. Saya memuji Tuhan, walaupun sekarang ini jadi bahan pembicaraan. Wah, pendeta Gilbert, dia berkhotbah PSM dari kursi dari emas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini mereknya Casio, kasihan orang, saudara, ya kan. Kalau itu orang mau ngomong apa, saya suka cita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hargailah orang yang memberkati tersebut, karena dia beri dengan hati yang tulus, dia beri dengan hati yang penuh kasih. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saudara ngomong, mendingan tahu dulu. Sebelum saudara bully, kritik, mendingan saudara tahu dulu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi untuk itu saya klarifikasi, saya memuji Tuhan untuk karyanya, dan saya tetap mendoakan usahanya mebel di Jepara ini supaya terus diberkati. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini made in Indonesia, ini buatan Jepara. Ada banyak orang yang bilang, orang-orang nggak makan, pendeta dulu di kursi emas. Sudah kayak kasih dalam Tuhan, kalau seorang memberi, kenapa kita tidak belajar menghargainya? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, program Kaum Peduli, kita di 40 daerah tetap memberi makan buat orang-orang yang membutuhkan. Kita tetap jalan ke tempat-tempat di mana orang-orang memerlukan, dan kita punya tim yang tetap bekerja keras untuk melayani jiwa-jiwa tersebut. Tapi untuk segala sesuatu ada pelayanannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang masih mau membuli, silahkan membuli. Tetapi kita tahu apa yang terjadi, dan kita belajar menghargai apa yang orang berikan, saudara, karena mereka memberikannya juga dengan hati, ya kan. Haleluya. Tetapi kita tetap maju, yang nyinyir tetap nyinyir, biarkan yang nyinyir tetap nyinyir, yang melayani tetap melayani, yang mencari jiwa tetap mencari jiwa, yang menolong mereka dalam kesusahan tetap menolong mereka dalam kesusahan, dan yang bermasalah silahkan tetap kirimkan komen saudara, lalu dengan hashtag kamu hebat PSM, lalu kemudian jelaskan apa pertanyaan saudara. Dan jangan lupa, saudara-saudara yang merasa diberkati dengan program ini, relakan jempol saudara untuk saudara like, ya kan, karena selalu saya bilang setiap program kita minimal 500.000 like, supaya program kita selalu menjadi top future di dalam program-program YouTube ini. Nah, lalu kemudian juga jangan lupa, kalau program ini menjadi berkat buat saudara, sudah share ke teman-teman saudara melalui medsos saudara, melalui WhatsApp group, ya kan, sehingga banyak-banyak orang juga diberkati seperti saudara. Lalu pada lonceng bunyikan, supaya itu tanda bahwa saudara hadir dalam program ini. Haleluya. Dan saudara yang belum subscribe, saudara boleh subscribe, sehingga kita menjadi satu komunitas yang baik untuk terus melayani Tuhan, untuk terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mengerti hal-hal tentang keseharian yang kita bahas dalam PSM ini, yaitu Please Help Me, program dari kita untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, hari ini kita menarik untuk mempelajari
Dan hari ini ada pertanyaan tentang sebetulnya apa pandangan Alkitab tentang onani dan masturbasi. Memang ada sejarahnya tentang seorang yang bernama Onan, tetapi apakah ini dasar kata onani atau tidak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini masih banyak pertimbangan karenanya. Tetapi pada dasarnya setiap orang tahu apa itu onani dan apa itu masturbasi. Sebagian berkata itu sama, sebagian berkata lagi onani hanya untuk laki-laki dan masturbasi untuk menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh wanita. Tetapi sebagian berkata bukan itu, dan masing-masing berdebat soal itu. Tetapi intinya kita semua memahami apa itu onani dan masturbasi, yaitu bagaimana berusaha memuaskan diri sendiri secara seksual yang seringkali caranya belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga onani seringkali dan masturbasi menciptakan goncangan-goncangan kejiwaan. Orang yang terlalu terikat dengan onani dan masturbasi biasanya orang-orang yang jiwanya menjadi tidak stabil. Nah, apa yang Alkitab ngomong tentang itu? Mari kita pelajari Alkitab. Saya bangga dengan Alkitab karena Alkitab menjawab banyak persoalan, saudara. Matius 5 ayat 27-28 bilang, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Dan kita mengerti apa itu perzinahan. Seorang yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, itulah perzinahan. Seorang yang sudah punya istri lalu kemudian main dengan perempuan lain, seorang yang sudah punya suami main dengan laki-laki lain, itulah berzina, saudara. Iya kan? Jelas. Iya kan? Nah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Berarti berzina bukan hanya soal perbuatan. Jadi saya membagi perzinahan dalam 3 hal. Berzina dalam perbuatan, yaitu memang pekerjaannya, perbuatannya, kelakuannya, sikapnya, tindakannya, keputusan-keputusan yang diambil adalah perzinahan. Tetapi yang kedua, hatinya. Dia memang sudah menyimpan dalam hatinya, bahkan berniat untuk mengadakan perzinahan. Mungkin belum dia lakukan, tapi di hadapan Tuhan itu pun sudah bersalah. Dan yang ketiga, saya menyebutnya sebagai perzinahan dalam pikiran. Dia sudah memikir-mikir perzinahan itu, dan itu pun bersalah di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perzinahan bukan hanya perbuatannya, namun juga hati dan pikiran. Berarti ada 3 jenis perzinahan. Yang pertama, perzinahan dalam perbuatan, sikap tindakan yang kita semua tahu, ya kan? Tetapi perzinahan dalam hati hanya saudara yang tahu. Perzinahan dalam pikiran hanya saudara yang tahu. Dan Alkitab ajarkan kita, mari kita bersihkan hidup kita, mari kita belajar sebagai orang-orang yang kudus dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin kita berkata, saya tidak berzina, tapi bagaimana dengan pikiran saudara? Bagaimana dengan hati saudara? Jangan-jangan kau tidak berzina dalam perbuatan, dalam kelakuan, dalam sikap, tapi kau berzina dalam pikiran dan hati. Dan Alkitab berkata, bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun saudara tidak pernah berzina, tapi kalau hati saudara, pikiran saudara penuh dengan perzinahan, sebagian berkata, ya kalau begitu sama aja saya berbuat sekalian. Saudara, itu lebih jahat lagi. Karena sekarang sudah pikirkan, sudah simpan dalam hati, lalu sudah buat. Berarti itu sudah ikatan iblis yang membelenggu saudara. Roh perzinahan yang sudah membelenggu saudara. Ini saatnya untuk kita berkata, saya bertobat. Karena saya mau biarkan pikiran, hati, dan perbuatan saya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Nah, saya pelajari. Berarti persoalan onani dan masturbasi bukan sekedar soal perbuatannya, tapi juga soal fantasi-fantasinya dan pikiran-pikirannya. Ingat, khususnya buat orang-orang muda, seks itu seperti macan tidur yang kalau tidak dibangunkan, dia tidak akan bangun. Tetapi seringkali banyak anak-anak muda misalnya memakai pakaian-pakaian ketat. Dan ada orang memakai pakaian ketat, dia nggak apa-apa, buang muka aja, nggak usah dilihatin, lalu kemudian dipikirin, direnungin. Nah, itu yang kemudian menjadi serangan iblis, saudara. Dan itu sama seperti membangunkan macan tidur. Karena seks itu kalau tidak di stir up, kalau tidak diarahkan, tidak dibangkitkan, dia akan tenang, normal sampai pada waktunya pernikahan. Iya kan? Tapi kalau sudah mulai nonton tayangan-tayangan cabul, setelah ngelihat orang lalu mulai memikirkannya, setelah mulai baca bacaan cabul, setelah mulai gambar-gambar cabul, ya kan? Yang memang sekarang ini semakin dekat. Di handphone ada, di media-media sosial ada, di kehidupan sehari-hari kita bisa lihat. Tetapi jangan di-entertain, ditolak. Karena persoalan dengan orang dan masturbasi bukan sekedar soal perbuatannya,
tapi juga soal fantasi-fantasinya, soal pikiran-pikirannya, bagaimana kita memikirkannya, sehingga akhirnya dorongan itu menjadi kuat. Dan orang melakukannya biasanya akan sambil merenungkannya, memikirkannya, memfantasikannya. Dan Alkitab berkata, kamu memikirkannya, kamu berzina dalam hati dan pikiran. Berarti ada orang yang bilang, ya tapi lebih safe saya onani toh daripada saya berzina. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Yang harus saudara robah bukan pelariannya, yang harus saudara robah jiwa, saudara hidup, saudara bertobat, minta ampun sama Tuhan, supaya saudara dapat berkata apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Itu yang saya pikirkan. Haleluya. Nah, saya pelajari di sini, onani dan masturbasi pada prinsipnya bukan soal dosa atau tidak dosanya. Ada banyak orang yang berkata, jadi onani dosa nggak? Masturbasi dosa nggak? Tadi sudah saya jelaskan. Kadang-kadang bukan soal perbuatan, tapi soal fantasi-fantasinya, soal pikiran-pikirannya, bagaimana jiwa sudah terbelenggu. Nah, karena itu saudara harus hindari hal-hal yang cabul, baik bacaan-bacaan, candaan-candaan. Ya kan, ada waktunya kok, ada waktunya. Pacaran jangan raba-rabaan, ya kan? Pacaran gak usah romantis-romantisan. Pacaran itu adalah saat untuk kita saling mengenal satu sama lain, isi dengan banyak diskusi, isi dengan banyak berbicara firman, isi dengan banyak berbicara tentang kehidupan, rancangan-rancangan, tentang hal-hal yang kita mau kerjakan, lalu saling menyesuaikan pandangan dan pendapat. Itu akan jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat, sehingga di masa muda kita nggak jatuh. Dan soal onani dan masturbasi ini bukan hanya untuk orang-orang muda, tetapi buat setiap janda, buat setiap duda, ya kan? Bahkan juga buat setiap mereka yang menikah. Karena itu urusan-urusan seksual dalam rumah tangga harus dibicarakan secara terbuka. Jangan nggak enak, nggak enak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Jangan sampai akhirnya istri merasa tertolak, suami yang merasa tertolak, akhirnya diam-diam mereka melakukan onani dan masturbasi. Dan ini kadang-kala yang memancing persoalan-persoalan serius. Nah, saya pelajari di sini urusan onani dan masturbasi, meskipun pada prinsipnya ada hal yang kita bisa bilang bersalah dan berdosa. Kenapa? Karena pikirannya, fantasinya, jiwanya, pemberontakan dalam hatinya, ya kan? Namun juga akibatnya harus kita pikirkan. Yang pertama, merusak jiwa seseorang sehingga selalu terjajah dengan hal seksual dan pornografi. Karena akhirnya ikatan-ikatan ini akan terus membelenggu, ikatan-ikatan ini akan terus menjajah, dan ikatan-ikatan ini akan membuat hidup kita sengsara. Kenapa? Karena terbelenggu dengan ikatan-ikatan perzinahan ini. Karena di dalam nama Yesus, pastikan engkau bertobat. Mungkin ada banyak orang yang merasa, oh nggak apa-apa kok, ini cuma onani, ini cuma masturbasi, setiap orang juga normal kok, ini kan bukan perzinahan. Itulah liciknya iblis. Iblis memurahkan harga dosa supaya kita dapat terbelenggu dan terjajah, dan akhirnya teraniaya di situ. Saudara, ingat, bukan sekedar soal dosanya, meskipun ini salah di hadapan Tuhan, tapi merusak jiwa seseorang sehingga selalu terjajah dengan hal seksual dan pornografi. Lalu yang kedua, mendorong eksperimen-eksperimen seksual yang liar. Nah, ini bahaya. Adik-adik muda mulai ada dalam eksperimen-eksperimen seksual yang liar, saudara. Suami istri kadang-kala punya eksperimen-eksperimen seksual yang liar. Kenapa? Karena terbelenggu, terikat dengan soal onani dan masturbasi ini. Kenapa? Karena semua hanya di fantasi, hanya di pikiran, di dalam nama Yesus. Jangan biarkan iblis menjajah saudara dengan seksual-seksual yang liar. Alkitab berkata, mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Dan ini saatnya kita berdiri sebagai orang-orang percaya yang berkata, kita harus menguduskan diri. Saya bersyukur buat program PSM ini. Program PSM ini kita terbuka dengan banyak hal. Saya tahu ada banyak kritik, ada banyak serangan, ada banyak yang membuli. Nggak apa-apa, kita tetap memberitakan kebenaran. Selalu saya bilang, nyinyir nggak penting, nyinyir nggak penting. Karena penyinyir akan terus nyinyir. Karena dia nggak suka dosanya dibongkar, dia nggak suka hidupnya dikorek-korek, dia mau tetap nyaman dengan dosa dan kejahatannya. Tapi dalam nama Yesus, kita adalah orang-orang yang mau terus diperbarui. Kita mau terus menjadi orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi orang percaya yang dewasa. Kita mau menjadi orang percaya yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, soal onani dan masturbasi, sekali lagi bukan soal dosanya, meskipun bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, tapi juga merusak jiwa seseorang sehingga terus terjadi dengan hal seksual dan pornografi. Dua, mendorong pada eksperimen-eksperimen seksual yang liar.
Tiga, cenderung tertutup dan menyendiri. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan fantasi-fantasi seksnya, sehingga dia rasa malu sendiri dengan perbuatan-perbuatannya. Dia lihat pria, lalu mulai pikir. Dia lihat wanita, mulai berpikir. Dan akhirnya dia mulai cari gambar-gambar porno. Dia mulai cari film-film. Dan dia mulai rangkaikan dengan fantasi-fantasi yang liarnya, sehingga jiwanya semakin tertutup. Dan akhirnya mudah untuk depresi dan tertekan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, itulah cara iblis. Iblis mulai dengan hal yang kelihatannya menyenangkan. Dari masa remaja, usia 13-14 tahun, orang onani, masturbasi, ya kan? Lalu dia pernah dikecewakan oleh pacarnya, lalu akhirnya mulai berpikir-pikir bagaimana kalau dia begini, lalu liar dengan fantasinya. Akhirnya menjadi orang yang tertutup. Kenapa? Karena tidak hidup dalam fakta, tapi hidup di dalam fantasi-fantasi yang berbahaya. Dan yang keempat, akhirnya tidak bisa hidup normal. Selalu terbelenggu dengan fantasi-fantasi, baik dalam kehidupan keseharian maupun nanti dalam kehidupan pernikahannya. Sudah terbukti orang-orang yang di masa remajanya, masa mudanya banyak hidup dengan fantasi-fantasi seksual, yang hidupnya banyak dengan onani dan masturbasi, akhirnya rumah tangganya mengalami goncangan yang sangat hebat. Dan begitu pun rumah tangga yang suaminya onani, yang istrinya masturbasi, atau kehidupannya penuh dengan fantasi seperti ini, akhirnya goncangan-goncangan terjadi. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ikuti, saya hanya mau ingatkan, kembali ke jalan Tuhan. Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu nggak turun tapi naik. Kamu nggak jadi ekor, kamu jadi kepala. Hidup yang paling indah, yang pertama dekat Tuhan, yang kedua berjalan di jalan Tuhan, yang ketiga ikuti petunjuk Tuhan, dan yang keempat tinggalkan segala dosa dan kesalahan kita. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang kesalahan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terikat dengan dosa onani dan masturbasi, selesai program ini, sudah berlutut di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta Roh Kudus menguatkan saudara, dan buang semua gambar-gambar cabul, buang kebiasaan-kebiasaan pornografi, buang segala hal yang dapat membelenggu dan menghancurkan hidup saudara. Karena iblis kerjanya begitu. Awalnya kelihatannya menyenangkan, normal, biasa, nggak apa-apa, tapi terus lebih hancur, dan lebih binasa. Saya mengasihi saudara, adik-adik remaja, baik yang putri maupun yang putra. Saya mengasihi saudara, setiap saudara yang sudah menikah, bahkan setiap janda, setiap duda. Tetapi mari arahkan pada kehendak Tuhan, sehingga hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, itu yang memenuhi pikiran dan hati kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali iblis membelenggu dan menjajah kita, dia menghancurkan dan merusak kita. Doa saya tetap menyertai saudara, tetap semangat, tetap maju, dan ingat kamu hebat. Sampai berjumpa minggu depan dalam program kita PXM. Haleluya.